Assalamualaikum sobat YouTube semua dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membagikan video tentang cara pemasangan dari kondensor kulkas dan motor fan evaporator kulkas Panasonic 2 pintu. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, saya membuat ventil yang saya las pada pipa kapiler. Jadi fungsinya saya ingin membuat tekanan pada evaporator untuk mengecek apakah evaporatornya bocor atau tidak sebelum saya melakukan penggantian dari kondensor. Di sini saya membuat tekanan ke bagian pipa evaporator melalui ventil tadi saya buat. Saya menggunakan ini ventilnya saya buat. Ini saya menggunakan kompresor yang saya modif nih, kompresor AC untuk alat press. Ini saya kasih tekanan cuma 140. Kalau kebesaran takut evapnya nanti malah jebol. Nah, bagian evap ini kan sudah ada tekanannya nih. Ini saya kasih busa sabun. Jadi untuk mengecek bocor atau tidak bagian evapnya nih. Jadi sebelum saya melakukan penggantian kondensor, saya mengecek bagian evapnya dulu. Jangan sampai masalah bocornya freon itu berasal dari evap. Makanya saya yakinkan dulu evapnya ini tidak ada masalah. Saya kasih busa biar kelihatan, nanti kalau misalnya bocor dia akan timbul gelembung. Sepertinya aman sih, ini bagian evapnya nggak ada masalah. Ini di bagian uben. Nih saya kasih sabun bagian ubennya ini. Biasanya kalau bocor dari bagian sini nih. Saya lihat tekanan di manifoldnya nih. Nah nih, ini tekanan di manifold nih akan saya diamkan dulu nih press ini kurang lebih sekitar 15 menit ini. Apabila dia tekanannya turun berarti ada yang bocor, tapi kalau tekanannya tidak berkurang atau turun berarti aman bagian evapnya. Oh iya, bagian pipa hisapnya yang bagian ujung kita buntu ya, kita las supaya tidak bocor. Sambil menunggu hasil dari tekanan tadi ke evap, ini saya pasang bagian kondensornya dulu terlebih dahulu. Bagian kondensor saya pasang nih, saya menggunakan kondensor ukuran U12 untuk kulkas 2 pintu 1/6. Ini setelah manifoldnya tekanannya tidak berkurang, coba kita lihat bagian evapnya nih, tadi kita kasih sabun. Bagian evapnya juga bagus nih, di sini tidak ada gelembung udara. Ini berarti evaporatornya nih tidak ada masalah, bagus. Oke, setelah ini kita lakukan pengelasan penyambungan pipa kondensor, filter, sama ventil buat pengisian. Ya, pertama-tama saya mengelas atau membuat ventil untuk nanti pengisian freon. Ini ventilnya saya udah pasang semua nih, sudah pasang ventilnya, tinggal saya las nih, saya sambung. Ini saya las supaya rapi, jangan sampai ada yang bocor ini bagian las atau penyambungannya. Kalau bocor ntar freonnya habis. Harus benar-benar matang pengelasannya ini.
Selanjutnya ngelas bagian kondensor, penyambungan pipa kondensor. Pipa kondensor, bagian kondensor ujungnya kita sambung ke bagian pipa dorong, pipa pressure dari kompresor. Ini saya tidak menggunakan borak untuk yang bagian ini karena ini masih tembaga, tadi saya potong posisinya masih tembaga, jadi saya nggak perlu borak. Tapi kalau bagian yang atas tuh ntar saya pakai borak. Nah ini kita panaskan dulu nih, nanti ini pakai borak untuk pengemasan bagian ini, soalnya kalau nggak pakai borak dia nggak mau nempel. Saya panaskan dulu pipanya. Saya menggunakan borak. Jadi untuk penyambungan pipa kondensor kan bahannya besi ketemu tembaga, ini kalau nggak pakai borak dia nggak mau nempel, peraknya ini nggak mau nempel, makanya saya menggunakan borak untuk penyambungannya. Ini pengasannya juga harus hati-hati karena ini agak susah bagian sini pengasannya. Kita rapikan lasannya, lasannya harus benar-benar matang biar awet, nggak cepat bocor. Oke, lanjut. Sekarang kita ngelas bagian filter. Ini pipa kapiler sama filter kita sambung. Oke, lanjut ke bagian filter, tapi yang bagian ke arah kondensor atau ujung kondensor yang satunya. Ini pengelasan ini juga saya menggunakan borak. Kalau nggak pakai borak dia nggak mau nempel peraknya. Ini saya menggunakan borak untuk mengelas bagian ini. Karena bagian kondensor bahannya besi, nah, sedangkan filter bahannya tembaga, jadi kalau nggak pakai borak nggak akan nempel dia. Kita harus hati-hati ngelas ini juga, bagian sini harus hati-hati, harus benar-benar rapi. Kalau alasannya nggak rapi, nggak matang, ini rawan bocor. Nah, setelah tadi mengelas, saya memasang bagian kipasnya dulu. Nih kipas yang baru sudah saya pasang, yang lama kipasnya rusak. Nih kipas bagian evaporator, kipasnya saya ganti yang baru. Ini udah saya pasang kipasnya, nanti tinggal dites saja. Oke, setelah pengelasan selesai, pemasangan dari motor fan evap selesai, mesin kita hidupkan sambil kita vakum instalasinya ya, vakum instalasi ini menggunakan kompresor bawahnya. Jadi mesinnya saya hidupkan, ini saya bikin pipa kapiler untuk vakum atau membersihkan udara dalam instalasi. Nanti ini kita cek pakai cairan kapiler. Ini kapiler yang saya buat ini untuk alat vakum ya, untuk membuang udara. Nah, kita lihat nih bagian evapnya nih. Nah, ini kipas yang baru kita ganti nih, mutar bagus kipasnya, nggak ada masalah. Awalnya kipasnya rusak nih, udah kita ganti baru kipasnya.
Nih kita tunggu dulu beberapa saat kita tunggu dulu. Kulkas tetap kita hidupkan. Proses pemakuman melalui kulkas ini, kompresor kulkas ini kurang lebih memerlukan waktu sekitar 15 menitan. Nah ini saya coba pakai ini cairan metil yang di tempat tuh ada kuning, ini cairan metil. Ini saya rendam ujung pipa kapiler tadi nih. Nah ini kan ada gelembung udaranya, jadi ditunggu sampai gelembung udaranya habis. Ya, nah ini udah 15 menit nih, gelembung udaranya udah nggak ada nih. Nih dalam cairan metil, nanti kita matikan. Kulkasnya kita cabut nih, dia nyedot nih. Cairannya kesedot kesap dalam instalasi. Ini kalau udah sedot udah habis, pipanya tinggal kita potong saja pipa kapiler yang kita buat ini buat ngisi metilnya ini. Nah, ini sudah habis kesedot cairan metilnya. Kulkas kita cabut nih, cairan metil kesedot. Nah ini kita potong aja nih supaya nggak ada udara masuk nih. Kita potong, nanti kita las, kita buntu. Nih tadi yang kita potong, bagian yang kita potong tadi kita buntu, kita menggunakan las aja nih biar tidak ada kebocoran. Ini kita las, kita rapatkan bagian yang tadi kita potong. Ya, setelah tadi kita vakum melalui kulkasnya, sekarang kita vakum lagi untuk memastikan benar-benar bersih instalasinya. Ini kita pasang selang analyzer atau selang manifoldnya nih, kita pasang. Di sini saya menggunakan kompresor AC juga yang tadi untuk kepres, atau bisa juga mau menggunakan alat vakum yang biasa untuk AC, tapi saya ini karena saya tadi bawaannya ini aja, saya bawa kompresor AC ini yang saya modif ini. Jadi fungsinya ini buat ngepres juga bisa, buat vakum juga bisa. Ini saya vakum menggunakan kompresor AC yang saya modif ini. Ini kurang lebih sekitar 15 menit saya tunggu biar yakin benar-benar bersih instalasi di dalam kulkasnya ini dari udara. Oke, setelah kurang lebih sekitar 15 menit ini vakumnya sudah selesai nih. Saya tutup dulu nih kerannya, keran manifoldnya atau analyzernya saya tutup, saya cabut vakumnya. Setelah ini tinggal proses pengisian freon. Ini kita lepas dulu selang yang ke tadi kompresor AC yang kita buat tadi tuh, kita sambung ke freon. Sekarang proses pengisian freon. Ini kita buka dulu freonnya. Keran freonnya kita buka. Nih yang lupa kita pasang tang ampere untuk pengecek daya dari kompresor berapa ampere. Kita buang sedikit dulu ya biar nggak ada angin. Kayak kita kencangkan ya. Setelah itu nih kulkas kita hidupkan lagi, kita colok. Nah kita tunggu dulu.
Ini mesinnya sudah hidup nih, tapi karena kompresornya belum ada freon jadi belum terbaca nih. Ampernya kecil sekali, soalnya tang ampere saya ini kalau untuk ukuran 0,2 ampere nggak bisa ngebaca, paling nggak 0,3 ampere. Mesinnya sudah hidup. Kita tunggu sebentar dulu. Ya nih, freonnya kita isi pelan-pelan saja ngisinya freonnya nih. Kita tambahin pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan saja. Kita cek bagian dari evapnya udah mulai terasa dingin nih. Bagian evapnya sudah terasa dingin. Pipanya sudah mulai putih nih. Nah, kita lihat lagi bagian manifoldnya. Kita buka lagi pelan-pelan, kita isi pelan-pelan saja. Nah, ini ampernya sudah terlihat nih 0,4 ampere. Untuk ukuran kulkas 2 pintu merek Panasonic ukuran 1/6 PK. Ini kita isi pelan-pelan aja nih. Paling nggak tekanannya kurang lebih sekitar 10 atau lebih sedikit lah. 10 PSI tekanannya. Tekanannya 10 PSI. Ampernya 0,5. Buat lihat bagian evapnya lagi, kita lihat. Bagian evapnya sudah mulai dingin nih. Nah, tadi pintu bawah saya buka jadi kipasnya mati nih. Nah, kita tutup lagi pintu, kipasnya main. Berarti ini normal, nggak ada masalah. Nah, bagian evapnya sudah mulai beku. Nah, ini ampernya 0,5 dengan tekanan freon 10 PSI. Ini sudah selesai. Kulkas evap juga kita rapikan saja evapnya, tutupnya kita rapikan saja. Kita lihat bagian evapnya ntar. Kita lihat bagian evapnya ini udah dipasang tadi evapnya, tutupnya. Kita buka. Nah, nih udah terpasang, udah saya rapikan nih, udah hawanya udah dingin nih. Hawanya sudah dingin. Ini pekerjaan sudah selesai. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.